Ini sudah sangat menarik banget ya. Mungkin biar nggak kelamaan kasihan Bu Karni tadi. Ini Bu Karni salah satu apa namanya ibu-ibu teman kita yang kemudian ikut memberikan suaranya, memberikan keterangan dalam NJD itu juga Mas. Oh iya, istilahnya, oh ternyata fakta itu ada loh gitu, walaupun misal tidak tertera. Oh iya, oke, siap. Buat teman-teman yang baru nonton saat ini pasti dengan wanita satu ini, Bu Karni ini. Mengapa kok kami memanggil ibu-ibu tidak bapak-bapak? Nah itu supaya ada yang namanya gender kesamaan. Iya, seperti itu. Ini masuk orang hebat. Ini keturunannya Kartini. Iya, sama-sama wanita maksudnya. Ya. Oke, Soekarno. Jangan Perempuan ya Bu ya. dulu teman Pak Soekarno ya ini, teman dekat juga ya. Ya, Ibu sebagai Ketua P3A di Srikandi ya Bu ya, Srikandi dan Dukuh Gunung Lawas. Tangan istimewa. Sedikit cerita tentang P3A Bu, apa ya Bu? P3A Srikandi itu yang mungkin awalnya seperti yang telah disampaikan Mas Mansur tadi ya, itu diawali dengan keadaan di, kalau sekarang kan Kelurahan Sumberwo, diidentifikasi orang-orang yang bekerja di luar negeri. Ternyata pada saat itu tahun 2014 itu karena itu banyak sekali yang ikut, yang pernah bekerja di luar negeri. Datanya yang diperoleh dulu itu sekitar 25 orang yang bisa diikutkan masuk dalam kategori itu, dan itu kemudian dikumpulkan atau dikumpulkan di kelurahan, di dulu desa ya, untuk diberitahu, kemudian di sama mitra Wapena itu di apa ya, dibina tentang mengapa sih dia kok sampai bekerja di luar negeri. Nah itu terus P3A Srikandi kemudian kita bentuk suatu perkumpulan, dan yang diberi nama Srikandi. Kenapa Srikandi? Karena Srikandi kan wanita yang tangguh gitu, jadi yang kuat. Wanita yang tangguh seperti prinsipnya Srikandi. Oke Bu, yang kedua Bu, pertanyaan kedua, apakah P3A hanya diikuti oleh migran? Ya. Sebenarnya kalau yang awal-awal memang ya, yang pas 2014 itu yang diundang cuma yang tapi kemudian dengan berjalannya waktu, karena kan kalau ada yang itu yang pernah bekerja yang bekerja di luar negeri itu, mereka juga kemudian dapat bekerja untuk mencari nafkah sendiri kan, kemudian dia jarang mengikuti pertemuan itu, kemudian ada gagasan supaya menambah anggota dan termasuk saya itu sebenarnya saya sudah sejak awal itu mengikuti perkembangan dari P3A Srikandi, karena kan saya waktu itu kebetulan juga ikut undang walaupun saya bukan ex ya, saya bukan ex kerja kan. Sudah selama 2014 itu sampai sekarang sudah pergantian pengurus itu 3 kali. Dan saya ini yang terakhir 3 kalinya dipercaya untuk menjadi ketua P3A Srikandi, dan anggotanya kalau saat ini kalau yang ikut pertemuan rutin aja sudah lebih dari 10, tapi karena ya biasanya kayak ibu-ibu ya, kalau pas ada pertemuan jadi ada yang izin, ada kegiatan yang lain, kalau di rumah saya itu. Oke, berarti dari Ibu Karni dan Mas Mansur kedua-dua juga termasuk kelompok dari mitra wacana yang hampir sama ya kelompoknya ya. Iya, kalau misalnya taruhlah P3A ini kan sebenarnya bagaimana penguatan kepada masyarakat gitu ya. Dalam artian bagaimana sih mengkampanyekan isu tentang TPPPO ini, kita tidak bisa sendiri Mas. Kita harus melibatkan masyarakat, terutama mereka yang kemudian punya secara kita sebutnya pengalaman dan sebagainya, itu malah mengalami sendiri apa peristiwa yang kita sebutkan tadi ketika mereka bekerja di luar negeri atau sebagai PMI itu. Nah,
pengalaman-pengalaman ini itu menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat secara luas, apalagi yang mereka kemudian tertarik untuk menjadi PMI. Bagaimana sih harusnya gitu menjadi PMI yang aman tanpa menimbulkan masalah bagi dirinya ketika kemudian ke luar negeri, karena pasti ketika di luar negeri itu nggak ada yang namanya saudara terus teman dekat, itu kita nggak ada karena kita jauh sekali dari kampung kita ya. Siapa yang kemudian akan menolong itu jadi persoalan ketika kita punya masalah di perantauan itu. Nah, yang kita lakukan dengan P3A ini adalah memberikan penguatan kepada masyarakat, terutama teman-teman dari ex-buruh migran ini. Setelah mereka punya kemampuan, punya kesadaran, kemudian mau bergerak, bagaimana pengetahuan soal pengalaman mereka ini lebih bisa menyebar kepada masyarakat. Harapannya malah bisa menyentuh teman-teman yang muda. Kenapa kemudian akhirnya kita di tahun ini, di program di tahun ini kita melibatkan teman-teman muda dari Karang Taruna gitu, kalau di Sentolo yang ikut mengampanyekan soal ini. Karena apa yang menjadi angkatan kerja selanjutnya adalah teman-teman muda itu iya. aja ya. Kalau kemungkinan kayak kami atau ibu-ibu yang lain mau bekerja ke luar negeri itu mungkin agak mungkin proses itu sudah sangat minim lah ya. Kalau mau berangkat lagi kalau nggak keterpaksaan banget. Walaupun misalnya kalau ngomongin orang mau ke luar negeri itu juga banyak sebabnya, tidak hanya soal ekonomi ternyata dalam pengalaman kita di proses pendampingan ini. Karena bisa jadi perselisihan dengan suami atau istri menjadi itu cukup banyak. Itu cukup. Dan dia pergi ke luar negeri ya Mas ya. Nah, tadi kita sudah berbicara panjang tentang P3A, tentang mitra wacana itu apa. Untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir, untuk mitra wacana dulu, mitra wacana ada sedikit aja Mas. Bagaimana cara mendaftar di mitra wacana? Kalau mendaftar di mitra wacana atau menjadi bagian dari mitra wacana itu biasanya kita ini Mas, ketika ada satu program baru yang mungkin sedang kita kita laksanakan, kita butuh orang, kita rekrutmen kalau dari mitra wacana sendiri. Tapi kalau untuk P3A saya rasa itu agak lebih mudah karena ini adalah komunitas yang dibentuk oleh ibu-ibu sendiri. Mitra wacana sebenarnya hanya mendampingi begitu. Yang istilahnya kalau P3A ya seperti saya katakan tadi, ini adalah sebuah komunitas yang harapannya menjadi corong ataupun sumber pengetahuan untuk terutama isu TPPPO untuk lebih menyebar luaskan pengetahuan ini kepada masyarakat luas. Kalau mitra wacana sendiri sebagai sebuah organisasi untuk mau bergabung ya kita ketika melakukan rekrutmen kita biasanya publish di media gitu. Ya kalau misalnya tertarik dengan isu-isu tentang mitra wacana ya tinggal mendaftar begitu ketika ada rekrutmen. Tapi kalau misalnya pengen belajar tentang isu-isu yang dibawakan oleh mitra wacana, tinggal datang aja ke kantor kami, kita diskusi, kita ngobrol. Siap. Pertanyaan terakhir buat Mas ya, Pak. Kasih pertanyaan terakhir. Selain P3A, mitra wacana mendampingi apa aja? Ya, seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Di program ini selain kita mendampingi P3A kan sejak lama ya. Dari program dulu itu kita pernah melakukan evaluasi gitu. Akhirnya dari hasil evaluasi itu apa yang kemudian menjadi rekomendasi adalah kita harus melibatkan yang namanya teman-teman muda. Nah, pelibatan teman-teman muda ini akhirnya lahirlah satu komunitas baru begitu yang kemudian harapannya bisa bersinergi dengan P3A itu kita membentuk yang namanya media desa. Nah, media desa ini yang kemudian secara concernnya itu akan membantu bagaimana memproduksi konten-konten kampanye untuk pencegahan TPPPO ini. Karena kita tahu ibu-ibu ini tanpa mengecilkan ibu-ibu ini ada keterbatasan soal penguasaan media teknologi, medsos mereka mungkin sudah mengenal ada Facebook, tapi untuk memanfaatkan bagaimana media-media ini menjadi satu media campaign, ini ternyata kita harus perlu melibatkan teman-teman muda. Selain dari untuk bagaimana edukasi kepada mereka soal TPPPO ini, karena mereka akan terlibat langsung begitu, dan secara kapasitas atau kemampuan teman-teman muda untuk beradaptasi dengan teknologi ini jauh lebih mudah. Nah, Sentolo kita sudah kemarin sudah ngobrol juga dan membentuk tim media desa dari Sentolo juga
saya sangat apresiatif sekali ketika berbicara soal isu ini, ternyata mereka punya kegelisahan yang sama gitu. Kegelisahan yang sama karena beberapa teman mereka yang kemudian pernah punya pengalaman sebagai buruh migran itu ternyata mengalami itu juga. Mengalami trafficking itu juga. Beberapa yang mereka ceritakan ini cukup serius gitu ya, dalam artian sampai kira-kira membahayakan diri mereka gitu. Nah, ini menjadi sangat penting kemudian teman-teman muda dari media desa yang ternyata punya keinginan juga tuh untuk menyebarkan konten ini, sangat klop gitu dengan desain kita dan juga P3A untuk menyebarkan konten-konten kampanye soal TPPO. Oke, sekarang bukannya sudah mengenal mitra wacana gitu. Bukannya juga termasuk orang yang berkepentingan di desa. Nah, menurut bukan nih mitra wacana itu bagaimana? Maksudnya itu pandang bukan mitra wacana. Mitra wacana sendiri kalau menurut saya, karena memang sejak awal saya mengikuti P3SK itu didampingi dari mitra wacana. Kalau tidak ada pendampingan dari mitra wacana sendiri, mungkin belum begitu bisa bergerak dengan baik. Karena apa? Yang jelas pendanaan itu kita kan biasa kalau ada pertemuan rutin, ada apa-apa kan paling itu gorengan itulah ya. Teh kan panas. ada dananya yang mendampingi, yang mendanai itu dari mitra wacana. Jadi kami dapat berjalan terus, pertemuannya rutin, kemudian setiap ada kegiatan itu didampingi dari mitra wacana, dapat perkembangan baik. Tapi juga kami tidak mungkin besok kalau tidak ada sudah tidak ada mitra wacana sendiri, kami juga sudah mempunyai modal. Kita kan setiap pertemuan ada menyisikan kas, jadi sewaktu-waktu kita sudah dilepas ya, tidak di Zoom mandiri itu bisa masih tetap eksis di dalam itu kegiatan seperti itu. Mas, Keren ya. Padahal yang kita berikan kepada kelompok P3A itu nggak banyak mas sebenarnya, tidak banyak. Lebih kalau saya lihat sebenarnya modal kultural yang mereka punya, misalnya untuk menyediakan snack atau apapun untuk kegiatan rutin mereka saja, saya kira supporting kita itu hanya supporting, bukan sampai pembiayaan sampai kira-kira mencukupi. Mereka swadaya loh, kerennya itu swadaya. Yang mereka lakukan itu malah lebih besar dari apa yang kita bisa berikan, karena tidak banyak yang bisa kita berikan selain daripada pengetahuan gitu. Oke. Sekali lagi Bu, buat Ibu, apa sih harapan P3A di Desa Semboro? Ya, sedikit aja ya, tapi jelas padat dan bersahaja. Harapan saya P3A Semboro kedepannya juga lebih baik lagi dan itu karena untuk saat ini kami juga sudah berusaha mendekat dengan kelurahan karena supaya legal itu atau gimana itu kan kita minta supaya di SK kan, walaupun dengan SK itu terus tidak berharap ada bantuan kan. Dulu mungkin ya pandangannya itu kalau di SK kan ada bantuan, itu kan minta di SK kan itu supaya kami kalau ada kegiatan itu ya sudah punya izinnya itu ya. Terus mungkin insya Allah minggu-minggu ini, karena kemarin kan sudah saya serahkan syarat-syaratnya itu ke Pak Kamituo dan Pak Lurah, Pak Kamituo juga Pak Badun Kamtipmasnya sendiri sudah oke dengan mitra wacana itu, dengan P3A beliau sangat mendukung sekali dengan adanya pertemuan P3A Segandi yang setiap pertemuan tidak hanya arisan, tidak hanya kumpul-kumpul, tapi juga ada kegiatan yang bisa dilaksanakan di situ. Mungkin ada keterampilan dan kemarin itu pas di waktu bus itu loh mas, kan kita juga sudah eksis untuk membuat keripik bonggol pisang itu. Itu sebenarnya potensinya bagus sekali, karena berhubung bahan dasarnya itu sulit
dicari karena kan dari bonggol pisang yang harus bonggol pisang yang tertentu, tidak hanya tidak semua bonggol pisang itu juga itu tadi karena ya kalau perempuan atau ibu rumah tangga sendiri dia fokusnya kan terutama ke keluarga dulu baru kemudian keluar karena kan nanti kalau yang jelas kalau tidak dapat izin dari suami mau keluar ya kita tidak tapi kita tetap semangat untuk supaya kedepannya Srikandi itu bisa berjalan dengan bagus dan juga bertambah kontribusi ke masyarakat lagi. Menarik banget ya teman-teman, sangat menarik sekali. Sebenarnya pertanyaan saya itu masih banyak untuk menguak apa sih Mitra Wacana, ya Mitra Wacana itu dapat uang dari mana, itu kan kita masih pertanyaan. Tapi kalau saya keluarkan di sini besok saya nggak punya konten, jadi besok aja ya teman-teman ya. Sekian dulu dari saya dan terima kasih buat Mas Oke, Mas Yosef, terima kasih. Bu Karne sebagai Gunung Lawas dan Ketua P3A, terima kasih sekali. Semoga ini kesehatan semuanya. Ini karena masa pandemi, ya saya sendiri itu juga, aduh, mas depan saya pengap. Tapi ya cuma demi kesehatan, kita mengikuti protokol kesehatan. Ya sekian dan terima kasih ya ibu-ibu dan buat semuanya aja yang menonton ini semua. Ingat, kalian luar biasa. Itu aja, selamat. Apa aja deh, nanti saya salah lagi ya, bilang siang, malam atau pagi. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.